Oke kawan, oke lanjut. Oke masih apa nih? Ini tentang perhitungan kimia ya. Berikut yang merupakan pasangan rumus senyawa empiris kecuali. Nah, jadi maksudnya gini nih. Ini semuanya bener nih, tapi ada yang salah maksudnya gitu. Karena bahasanya kecuali kan, jadi ada yang salah. Rumus molekul itu menyatakan perbandingannya banyak, bukan menyatakan perbandingannya, menyatakan banyaknya unsur di setiap molekul itu, gitu kan. Tapi kalau rumus empiris dia itu perbandingan, bedanya gitu ya. Jadi kalau ini intinya rumus empiris itu dia perbandingan. Perbandingan apa? Banyaknya unsur. Ini perbandingan. Sorry. Oke, ini perbandingannya. Jadi di sini adalah eh, hanya ada dua, ya, O-nya ada satu. Ini juga kebetulan rumus molekulnya sama, hanya dua, O-nya satu. Kalau ini perbandingan antara CHO, C-nya perbandingannya satu, hanya dua, O-nya satu. Ya, tapi kenyataannya rumus molekulnya artinya C-nya ada 6 sebenarnya, hanya 12, O-nya 6. Benar, perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 1. Ini kan 1 banding 2 banding 1. Ini kan bagi 6 semua ya. Nah gitu ya. Jadi yang ini perbandingan tadi ya. Sip. Ini juga sama nih. Perbandingannya kan 1-1. Jadi bagi 6 semuanya 1-1. Ini kalau kita bagi 2 semua, bagi 2 C-nya tinggal 1, bagi 2 hanya tinggal 2. Oke. Berarti ini tadi kita dapat benar, ini juga benar, ini juga benar, ini juga benar. Yang ini ayo harusnya salah harusnya. Ini kalau kita bagi 2 semua bisa nggak? Nggak bisa ya. C12, H22, O11. Nggak bisa nih. Disederhanakan nggak bisa. Ya udah, berarti ini kalau ditulis ke sini jadinya tetap, karena dibagi 2 ini bisa, sebelahnya nggak bisa. Dibagi 11 ini bisa, O-nya bisa, hanya bisa, tapi C-nya nggak bisa. Jadi kalau ini ditulis tetap C12, H22, O11. Jadi tetap seperti ini. Karena ada kecuali, berarti yang salah. Yang salah yang mana? Yang ini. Oke ya, sip, itu dia. Itu antara perbandingan antara rumus molekul sama rumus empirisnya. Ngerti ya sampai sini ya? Sip. Kalau molekul itu seluruhnya, ya, seluruh banyak molekul di setiap unsur itu, terus seluruh banyak unsur di setiap senyawa itu, gitu kan. Kalau ini perbandingan unsur di senyawa tersebut. Oke? Kebayang? Oke. Ngerti ya? See you, bye bye. Maju terus, pantang mundur. Dadah. Oke kawan, lihat. Oh, kita baca nih soalnya apa nih? Sebuah sampel mengandung timbal. Jadi ada sebuah sampel, jadi biasanya nggak banyak ya namanya sampel ya. Mengandung timbal atau rumus kimianya Pb sebanyak 1,95 gram. Setelah dipanaskan, timbal tersebut dengan suhu tinggi dan dalam keadaan udara terbuka beberapa jam nih dipanasin, terbentuk suatu oksida timbal berwarna kuning ternyata. Setelah dingin dan ditimbang ternyata berubah bentuknya. Ya, masanya berubah maksudnya. Masanya berubah, tadinya 1,95 sekarang malah menjadi 2,10 ya. Tentukan rumus oksida timbal tersebut. Jadi timbal sekarang mengikat oksigen ya, karena setelah dibakar di kondisi udara terbuka gitu ya. Pertanyaannya, rumus dari oksida timbal itu apa rumusnya gitu. Oke, siap. Oke, jawab sini ya. Berarti kan di sini, yang diketahui apa aja sini yang diketahui? Yang diketahui adalah apa aja coba? Kita punya massa PB-nya. Nah, ya iya tuh ya. Massa PB-nya adalah 1,95. Cakep, gram. Terus kita punya apa lagi? Massa O. Nah, massa O. Massa O itu dari mana sih? Massa O itu dari massa akhir kurangin dengan massa awal PB-nya sebelum ada O di dalamnya. Yaitu berarti 2,10 dikurangi dengan 1,95. Jadi berapa tuh? Betul. Jadi 0,15 ya, 0,15 gram. Cakep. Sip. Ngerti ya sampai sini ya. AR-nya udah dikasih tahu juga tuh di situ. ARPB. Nah,
ARPB-nya adalah 207. Wow, gede juga ya. Oke. Terus kita punya ARO-nya, massa relatif O-nya adalah 16. Cakep. Oke. Jumlah mol, pakai jumlah mol lagi ternyata nih kita ngitungnya. Oke. Masih ingat gak nih? Jumlah mol atau mol itu sama dengan gimana? Betul. Massa unsur per mR. Massa molarnya gitu ya. Oke, sorry. Kita carinya perbandingannya aja deh langsung. Ya karena kita mau cari perbandingannya ini kan. P-nya berapa, PB-nya berapa, dan O-nya berapa. Berarti nanti perbandingan bisa pakai mol PB. Mol PB dibanding dengan mol apa nih? Mol apa tadi ya? ARO. Gitu ya. Sip. Atau bisa ditulis gini. Mol PB dibanding dengan mol AO. Oke. Perbandingannya berapa? Gitu ya. Mol PB itu kan berarti caranya adalah massa per mR. Gitu kan. Massanya berapa? Untuk PB 1,95. Per mR-nya yaitu 207. Oke, cakep. Mol O berarti massa O-nya. Massa O-nya dia 0,15 per AR-nya yaitu di sini 16. Cakep, gitu ya. Berarti artinya kalau kita pinjem senjata ajaib, ini dia yaitu 1,95 dibagi dengan 207 itu kita dapat 0,009 ya kan, kita dapat ini 0,009. Oke, sekali yang ini. Satu lagi. Yang mol O, mol O itu berapa nih? 0,15 dibagi 16. Sip. Mirip juga tuh 0,009. Oke. 0,009. Ini perbandingan apa tadi? Ini perbandingan antara mol PB berbanding dengan mol O. Gitu kan ya. Kalau kita sederhanakan kan sama tuh. Berarti artinya kita dapat tuh mol PB dibanding dengan mol O yaitu 1:1. Ya kan ya? 1:1. Sehingga gitu. Kita dapat perbandingannya 1:1 di antara pilihan ganda ini mana yang perbandingan 1:1 ya? PBO itu. Walaupun ini sebutnya rumusnya rumus empirisnya ya. Penyederhanaannya itu perbandingannya 1:1. PBO. Udah selesai. Nanti ya. Sip, ada? Oke, cakep. Gitu ya. Jadi intinya pakai apa tadi? Perbandingan molnya. Molnya pakainya rumusnya massa per mR, massa per mR. Oke? Cakep. See you, maju terus, pantang mundur. Sukses buat kalian. Dadah. Oke, seorang analis ingin membuat lalatan CuSO4. Oke, dengan menimbang 15,9 gram padatan. Oke. Terus dan melarutkannya ke dalam labu ukuran 500 ml berarti setengah liter gitu ya. Berapakah molaritasnya? Oke, yang ditanyakan adalah molaritas. Oke, kita jawab dulu ya. Jawab. Berarti kita dapat massanya dulu nih. Kita punya massa. Massanya adalah berapa tuh? 15,9 gram atau 90 gram boleh. 5,9. Oke. Sip. Terus apa lagi nih yang kita tahu nih? MR-nya ya. MR dari CuSO4 harus kita cari nih MR-nya. Oke, kita carinya di sini ya. MR CuSO4. CU-nya berapa ya? CU itu 64. Ditambah S itu berapa? S itu 32. Tambah O4. O itu 16. Ya, 16 kali 4 berarti 64. Berarti atau 16 kali 4 atau 4 kali 16 deh. 4 kali 16. Oke, ini kita dapat nih berapa nih kira-kira ya? Oke ya, berarti ini 64 tambah 64
128 tambah ini 160. MR-nya lah 160 nih, dapat. Oke. Sip. Nah, sekarang volumenya. Volumenya kita punya 500 ml. Gitu ya. Sip. Oke, kita cari molaritasnya. Molaritas itu sebenarnya rumusnya itu N per volume sebenarnya. Nah, gitu ya. Atau bisa dirubah menjadi massa per MR, gitu kan ya, dikali 1000 per volumenya. Ini volumenya kalau kayak gini liter, kalau dibikin seperti ini jadi mililiter boleh. Gitu. Atau ini jadi P deh kalau rumus aslinya ya. Gitu. Oke. Sip. Kok PV. Oke, tapi ini bentuknya mililiter. Tinggal masukin, berarti kita pakai yang mana ya? Pakai yang ini aja ya. Pakai yang sudah mililiter. Berarti masanya adalah 15,9 gram dibagi MR-nya berapa? 160. Ya, hampir 1 nih. Ya kan ya. Oke, udah enak ya. Dikali 1000 dibagi berapa nih? Dibagi 500. Oke, sip. Ini nggak susah insyaallah. Oke ya, ini coret kan gitu ya. Tinggal 2. Oke, sip, cakep. Ini jadi berapa nih? Ini hampir sama sih ya. Kalau ini kita anggap 160 aja deh, kita anggap 16 bagi ini kan 0,1 nih, ya kan ya. Kalau ini kita anggap 16 dari 0,1 kali 2 0,2. Jadi kalau kita bulatin 0,2 molar. Cakep. Ngerti ya? Sip, itu dia. Molar ya, bukan molor, bukan ya. Molar. Kalau molor tuh bangun siang. Oke. Ada. Bisa ya? So easy. Mantap banget lah. Oke, see you. Bye bye. Maju terus, pantang mundur. Dadah.